Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kak Raisa, selaku moderator pada Pengkar Insight kali ini. Saat ini telah hadir bersama saya, Bapak Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, SHMH, selaku pembicara dari Pengkar Insight kali ini. Selamat siang dan selamat datang Pak Dian, apa kabarnya nih Pak hari ini? Selamat siang, Mbak Sasa. Alhamdulillah baik semuanya. Semoga juga semuanya baik-baik dan sehat selalu. Amin. Baik, langsung saja kita mulai sesi wawancara kita hari ini. Jadi yang dimaksud dengan keuangan publik adalah segala sektor apapun yang berkaitan dengan pengelolaan dan juga penyelenggaraan keuangan publik, baik dalam keuangan negara di APBN, keuangan daerah di dalam APBD, keuangan badan usaha milik negara, keuangan dalam badan usaha milik daerah, maupun keuangan sektor publik lainnya yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan karakter hukum masing-masing. Ruang lingkupnya tentu semua badan-badan hukum, baik badan hukum publik maupun badan hukum perdata yang mengelola keuangan masing-masing ya sesuai dengan sektornya. Jadi ada APBN, ada APBD, BUMN, BUMD, Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Otoritas Jasa Keuangan, dan seluruh sektor manapun yang mengelola keuangan publik. Jadi luas sekali Mbak Sasa dan semuanya berkaitan dengan apa pemaknaan dari keuangan publik dan lingkupnya. Jadi anak perusahaan BUMN itu tidak punya kaitan dengan keuangan negara. SEMA Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 yang menyatakan bahwa kerugian di dalam anak BUMN itu tidak dapat menjadi kerugian negara kecuali ada memperoleh fasilitas negara atau fasilitas pemerintah. Apa bentuk fasilitasnya? Yaitu mendapatkan bentuk pembebasan pajak, ada juga keringanan pajak, memperoleh subsidi, memperoleh insentif, dan memperoleh hibah dari negara. Tetapi kalau selama ini tidak ada anak perusahaan BUMN yang memperoleh itu. Jadi keliru menyatakan kerugian di dalam anak BUMN sebagai kerugian negara. Reformasi keuangan publik diarahkan pada dua hal. Pertama, pada pengelolaannya yang transparan dan akuntabel, ya. Kedua, pada segi pertanggungjawabannya yang diwujudkan untuk sebesar-besar kemanfaatan. Dua hal itu jika terwujud maka itu membuat kelembagaan keuangan publik semakin kredibel di mata semua pihak, khususnya juga di lingkungan masyarakat. Jadi ada 5 tantangan yang berat dihadapi dalam rangka reformasi keuangan publik. Pertama adalah regulasi yang menimbulkan konflik norma. Ya. Regulasi di Indonesia adalah regulasi yang paling berisiko. Itu pernah saya ungkapkan dalam disertasi tahun 2011. Karena apa? Begitu banyaknya multitafsir terhadap ketentuan peraturan undangan. Kalaupun tidak multitafsir, terjadi benturan antar norma. Jadi pasal di dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Keuangan Negara terjadi perbedaan. Ya. Nah inilah yang menyebabkan bahwa kondisi demikian kalau terjadi seharusnya kan dikembalikan pada sistem hukum. Kedua adalah tantangannya pada profesionalitas pengelola keuangan. Karena kecenderungan di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kepentingan para pemangku kepentingan di sana. Jadi kepentingan politik itu lebih mendominasi sehingga akhirnya kan pengelolaan tidak profesional. Misalnya pengelola di suatu badan usaha milik negara karena saya kena pada orang itu atau saya karena kedekatan
tapi belum tidak memiliki kemampuan kapasitas untuk mengelola BUMN, maka akhirnya ditunjuk. Oleh sebab itu ke depan perlu ada suatu komite yang sebenarnya menetapkan komisaris, direksi maupun pejabat-pejabat di lingkungan pengelola keuangan publik. Ketiga adalah mengenai pemahaman dari aparatur penegak hukum terhadap sistem regulasi keuangan publik. KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian cenderung menggunakan hanya satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Padahal kan regulasi terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan di dalam sektor keuangan publik sudah diatur di dalam regulasi sektor keuangan publik masing-masing. Keempat adalah persoalan sumber daya manusia. Jadi kepegawaian sistemnya itu perlu diarahkan pada sistem yang menuntut remunerasi dan kinerja yang lebih baik. Dan kelima adalah mengenai adanya sistem dalam remunerasi dari SDM. Gaji dan juga tunjangan bagi para pengelola keuangan harus memberikan dukungan terhadap kinerjanya. Jadi harus bekerja sesuai dengan sudah gajinya, remunerasinya tinggi, juga dia harus menuntut kinerja yang baik. Yang menuntut kinerja yang baik membutuhkan profesionalitas. Jadi tidak hanya menunjuk pengisian jabatan-jabatan itu hanya karena kedekatan atau pengaruh kepentingan politik. Transparansi yang perlu dilakukan dalam perkembangan pertama sebenarnya adalah penguatan aparat pengawas intern. Jadi APIP-nya. Jadi pengawas intern kalau di perusahaan itu namanya SPI. Satuan Pengawas Internal. Di pemerintah, di Kementerian Lembaga Pengelola itu namanya Inspektorat Jenderal. Nah, Indonesia itu anehnya itu seperti mengabaikan penguatan terhadap aparat pengawas intern. Penguatan itu untuk early warning kemungkinan terjadinya penyimpangan di pemerintah, lembaga pemerintah, pengelola keuangan maupun di BUMN, BUMD dan badan-badan lainnya harus diperkuat. Karena apa? Dalam rangka mencegah segala penyimpangan dan mencapai tujuan yang diharapkan organisasi. Nah, selama ini itu yang kecenderungan kita Indonesia, kekeliruannya Mbak Sasa adalah mari kita naikkan hukuman. Menaikkan hukuman, memberatkan hukuman itu tidak berefek pada para pelaku. Efek itu terjadi ketika penguatan aparat intern. Nah, ini yang sayangnya tidak dilakukan di Indonesia. Seakan-akan itu tidak penting, padahal itulah inti utama dalam administrasi pengawasan keuangan yang modern. Informasi sektor keuangan publik menurut saya masih dalam bayang-bayang. Karena tadi yang 5 itu belum diidentifikasi dengan baik. Dan yang kedua adalah tadi semakin banyak orang itu berpikiran mari kita memperberat hukuman terhadap penyimpangan, padahal keliru sekali. Makanya revolusi Prancis itu mengajarkan kepada kita keliru orang menyatakan memberat-beratkan karena tidak berefek pada modernisasi dan reformasi. Tetapi pada apa? Pada penguatan sisi-sisi manajemen internal. Salah satunya adalah penguatan APIP. Sepanjang itu tidak dilakukan, saya yakin belum mampu mewujudkan reformasi yang kita cita-citakan dalam pengelolaan keuangan publik. Kesempatan ini kan terbuka luas, baik di Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian BUMN, BUMD, ya semuanya terbuka sekali karir untuk masuk ke dalam lingkup pengelolaan itu. Pesan saya kepada yang berminat pada sektor-sektor tersebut, perkuat pemahaman teori dan juga peraturan undangan yang begitu banyak ini terhadap sektor keuangan publik. Kuasailah supaya dalam rangka mewujudkan reformasi yang lebih baik ke depan,
butuh orang-orang yang punya pemahaman baik di Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, khususnya untuk masuk pada sektor-sektor pelayanan publik tadi. Masih banyak kesempatannya dan justru diharapkan dapat mengubah dan mengarahkan lebih baik ke arah reformasi keuangan yang kita wujudkan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat dan seluruh pemangku kepentingan. Baik, pertanyaan tadi juga sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dalam perbincangan kita pada hari ini. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan informasi yang sangat insightful dalam Pengkar Insight kali ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Abang, Mbak, dan teman-teman yang telah menyaksikan Pengkar Insight Indonesia's Public Financial Management Reform sampai akhir. Saya Karaisa selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.